Islam merupakan agama yang sempurna dan pengikutnya telah tersebar di berbagai penjuru dunia. Hal itu tidak terlepas dari peran para ulama yang menyebarkan Islam kepada setiap orang tanpa memandang ras. Salah satu kota yang menjadi sejarah kehadiran Islam di Nusantara adalah kota Karawang. Karawang dulu merupakan wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada masa itu, Karawang adalah kota pelabuhan. Di samping sebagai lalu lintas perdagangan hasil bumi antara Karawang Selatan dan Karawang Utara, aliran Sungai Citarum ini juga telah membawa seorang ulama besar yang kemudian menjadi penyebar agama Islam di daerah Karawang. Sebelum Islam masuk ke Karawang, masyarakat Karawang adalah penganut agama Buddha dan agama Hindu. Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain atau lebih dikenal dengan nama Syekh Quro merupakan seorang ulama yang menyebarkan Islam di daerah Karawang. Beliau adalah seorang putra dari ulama besar dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Quro ini masih ada keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anha, menantu Nabi Muhammad SAW, dari garis keturunan ibunya yang bernama Diyah Kirana. Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Quro adalah ulama yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan melahirkan banyak sekali murid yang menyebarkan dakwahnya di kemudian hari. Sebelum berlabuh di pelabuhan Karawang, Syekh Quro datang di pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau lebih tepatnya di tahun 1416 Masehi. Kedatangannya disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dari tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika tiba di Cirebon, namanya berubah menjadi Syekh Mursahadatillah. Nama ini diberikan oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya Syekh Quro memutuskan untuk berdakwah ke daerah Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandungnya atau putri kesayangannya yang bernama Nyai Subang Larang untuk berlayar bersama Syekh Quro ke Malaka. Syekh Quro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi atau 2 tahun setelah kedatangannya di Cirebon dengan menumpang pada armada Laksamana Cheng Ho yang ditugaskan langsung oleh Kaisar Dinasti Ming. Dalam sejarahnya, diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Quro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Quro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Quro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang bersama para santrinya seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Dalam perjalanan dakwahnya menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Karawang, Syekh Quro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang, dan melahirkan seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang kemudian kelak menjadi penghulu pertama di daerah Karawang. Syekh Quro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Karawang, yaitu Syekh Maghribi, keturunan langsung dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama dengan Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Quro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Quro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru. Sedangkan anaknya Syekh Quro dengan Ratu Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangannya menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Karawang atau yang sekarang ini dikenal dengan Masjid Agung Karawang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Quro dan Ratna Sondari pergi ke bagian utara kota Karawang yang sekarang dikenal dengan nama Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Pulau Bata, Syekh Quro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan.
Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Kuro dan juga para muridnya terbukti berhasil. Hingga sekarang, sebagian besar penduduk Karawang adalah beragama Islam. Seiring berjalannya waktu, Syekh Kuro pun sudah semakin uzur dan akhirnya Syekh Kuro meninggal di daerah Karawang dan dimakamkan di Desa Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Maka penerus perjuangan penyebaran agama Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro dan makam Syekh Bentong ditemukan pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1859 Masehi oleh Ayah Hadijin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha yang ditugaskan langsung oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam maha guru leluhur mereka, yakni Syekh Kuro. Nah, demikianlah proses penyebaran ajaran agama Islam di daerah Karawang. Semoga bisa menjadi ibroh, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.